Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Fatwadzin, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 13 Malang. Dalam kesempatan kali ini menyampaikan hasil PPL Aksi 2 PBG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Jember. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doanya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama Pak Imam bergembira. Oke, pada kesempatan kali ini Pak Imam akan mempresentasi diri. Yang tidak hadir pada pagi hari ini siapa? Untuk motivasi hari ini kita motivasi dulu ya. Seperti biasanya, semangat! Semangat. Untuk motivasi kita hari ini, kamu saya kasih film supaya kita lebih semangat lagi. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang manfaat motivasi pada pagi hari ini? Siapa yang bisa jawab? Saya Pak. Ini, Mbak di belakang, di belakang. Ya, Pak. Nah. Motivasi ini adalah jangan pernah berhenti mencoba. Jangan pernah berhenti untuk Coba. Ya, jangan pernah berhenti untuk mencoba. Terus dan terus. Ternyata di balik bawahnya air laut itu banyak sekali makanan yang bisa diambil. Tepuk tangan sama baik-baik. Kita mencoba untuk meningkatkan rasa nasionalisme, meningkatkan cinta kita terhadap tanah air. Ayo kita bernyanyi lagu apa? Kita lihat Garuda Pancasila. Kita berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Pada pagi hari ini materi kita, tujuan kita, misi kita menyusun atau menulis berita. Kita akan bahas apa? Yang semangat dong, kita akan bahas apa? Sekali lagi kita refleksi materi yang sudah kita sampaikan pertemuan kemarin. Kira-kira kita flashback. Berita itu apa ya? Berita itu kemarin. Saya katakan ya. Saya Pak. Sini gak ada yang sekarang. Ya. Oke, yang belakang aja banyak. Jadi absen berapa? 27. Menurut banyak berita itu apa? Informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Kamu gimana? Benar apa yang disampaikan mbaknya? Kita ulangi lagi. Betul. Sekali lagi, Mas benar ya apa yang disampaikan ke mbak? Oke. Sepakat dong.
Berita adalah menginformasikan sebuah peristiwa atau kejadian kepada masyarakat umum yang sifatnya aktual dan faktual. Dari sini mungkin ada pertanyaan? Tidak. Ada? Tidak. Semangat, jangan keras. Ada pertanyaan? Tidak. Lalu kita mulai pembelajaran kita kali ini. Sekarang kita sudah berdiskusi. Terima kasih ketua kelas yang sudah membantu kita berdiskusi. Kita mulai pembelajaran kali ini dengan tujuan menulis atau menyusun berita dengan menggunakan bahasa Anda sendiri. Bisa dimulai? Bisa. Lebih semangat? Semangat. Oke, kita mulai pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang sudah kita sampaikan barusan, yaitu tentang menulis teks berita dengan menggunakan bahasa Anda sendiri. Tetap semangat? Oke. Dalam tahapan PJBL, produk basic, kita akan menghasilkan sebuah produk. Tahapan yang pertama adalah kita akan menguak atau mencari informasi bagaimana sih caranya membuat teks berita. Dengan jalan kami sajikan sebuah materi terkait dengan masalah untuk mengupas cara menulis teks berita. Tahapan yang pertama, kamu cari informasi. Barangkali ada informasi yang belum tahu, kamu tulis. Nanti disampaikan, ditanyakan setelah melihat tayangan berikut ini. Silakan ditulis, barangkali ada satu hal yang tidak diketahui terkait dengan unsur-unsur teks berita dan bagaimana cara membuat teks berita dengan konsep 5W. Konsep menulis sebuah berita yang ada di dalam buku itu menggunakan konsep 5W1H.
itu konsep dalam membuat sebuah berita. Dari satu konsep itu 5W1H, barangkali ada pertanyaan yang sekiranya disampaikan. Siapa? Angkat tangan. Ada? Ini aja, yang depan aja, yang depan. Oke, tahan dulu ya. Yang depan. Berdiri aja coba. Untuk menentukan pertanyaan bagaimana? Untuk menentukan pertanyaan atau jawaban tentang bagaimana peristiwa itu terjadi itu bagaimana Pak? Bagaimana ya? Bagaimana mengapa? Jadi ya, mengapa? Untuk menentukan pertanyaan mengapa? Kalau jawabannya mengapa? Oke, dari sini barangkali ada pertanyaan atau informasi yang belum Anda ketahui, silakan angkat tangan. Kelompok 2 banyak, kelompok itu kelompok apa ya? Ini aja, kelompok 1 aja, coba. Berdiri aja, berdiri. Mbak siapa namanya? Kaila, ya. Mbak Kaila, pertanyaannya apa kira-kira? Untuk menentukan pertanyaan mengapa itu bagaimana? Untuk menentukan pertanyaan mengapa di dalam sebuah teks peristiwa untuk mengupas itu bagaimana caranya? Tepuk tangan buat Mbak Kaila. Pertanyaan bagus, pertanyaan yang suka untuk dijawab. Sebelum Pak Imam menyampaikan, barangkali ada yang bisa menjawab. Oke, silakan. Setiap kelompok satu perwakilan. Oke, saya bisa jawab. Bagaimana cara menentukan jawaban mengapa? Yang tinggi, yang tinggi. Wah, belakang ada kelompok 5. Oh ini kelompok 3. Kira-kira jawabannya apa Pak? Diulangi lagi tanpa membaca buku. Kira-kira menurut Mbaknya apa? Mencari penyebab yang ada di dalam sebuah peristiwa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Barangkali ada kelompok lain yang bisa nambahi. Katakan, yuk kelompok lain. Katakan, yuk. Ayo. Kelompok 2 ada, kelompok 4 ada. Oh yang banyak kelompok 5, kelompok 5. Oke, kelompok 5. Berdiri aja. Mengupas beberapa peristiwa untuk mengupas pertanyaan mengapa. Oke, tepuk tangannya buat Mbak. Mengupas beberapa peristiwa untuk bisa menjawab pertanyaan mengapa. Pak Imam simpulkan ya. Pak, gimana cara membuat pertanyaan mengapa? Seperti yang disampaikan oleh kelompok 3 dan kelompok 5, yaitu mencari penyebab dan mengupas beberapa peristiwa untuk menjawab pertanyaan mengapa. Begitu Pak Jeli ya? Bisa dipahami ya? Betul sekali jawaban dari kelompok 3 dan kelompok 5. Sekali lagi saya minta tepuk tangan yang Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait dengan masalah unsur-unsur dalam berita, kemudian mengupas sebuah berita, bagaimana membuat berita dengan konsep 5W1H. Ada pertanyaan? Yang keras, ada pertanyaan? Berarti bisa dilanjut ya? Untuk tahapan yang kedua, kita akan menyusun sebuah perencanaan. Dalam menyusun sebuah perencanaan ini, Pak Imam bagikan LKPD, Lembaga Kerja Peserta Didik. Saya sampaikan LKPD-nya. Minta tolong di sini ada yang namanya Farel. Minta tolong dibantu Farel ke sini untuk membagikan ke temannya LKPD-nya.
Di situ ada identitas, minta tolong identitasnya ditulis berdasarkan namanya masing-masing. Oke. Tata cara untuk menyusun sebuah teks berita. Oke. Sudah semuanya dapat LKPD? Sudah. Belum? Ada yang belum? Ada yang double? Ada yang double? Semuanya sudah mendapatkan LKPD? Identitasnya sudah ditulis? Jadi kita siap untuk melakukan sebuah penyusunan perencanaan. Penyusunan perencanaan dalam menyusun teks berita. Di dalam LKPD Anda bisa melihat tayangan berikut. Di dalam LKPD itu ada langkah-langkah atau ada perencanaan di dalam penyusunan teks berita. Di sana ada what, apa, ada siapa, kemudian ada apa lagi? Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Dalam penyusunan perencanaan yang ada di dalam LKPD yang sudah Pak Imam bagikan, di sana ada tahapan dalam proses perencanaan dengan konsep 5W1H. Anda bisa melihat di LKPD sekaligus juga bisa melihat di layar LCD. Lembar kerja peserta di LKPD. Di sana ada apa, siapa, kapan, di mana. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas yang ada di LKPD? Oke. Dari situ nanti kamu bisa memilih salah satu peristiwa untuk bisa menentukan konsep 5W1H. Anda pelajari, kemudian Anda pahami secara berdiskusi perencanaan di dalam LKPD dengan memperhatikan tata cara penulisan teks berita berikut ini. Ada pertanyaan? Tidak. Ada ya? Oke. Tahapan yang ketiga kita akan melaksanakan penyusunan tahapan cara menulis teks berita. Penyusunan tahapan cara menulis teks berita. Anda bisa berdiskusi bagaimana cara menulis teks berita dengan konsep 5W1H, menerapkan di dalam
teras berita, inti berita, dan informasi tambahan. Lihat tayangan berikut ini. Mohon maaf, Bapak Ibu yang mengajar di kelas. Ada beberapa yang akan kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berkaitan dengan sekolah kita adalah sekolah adiwiyata yang ramah lingkungan, maka dihimbau kepada seluruh siswa kelas 7, 8, dan 9 saat pulang sekolah dan membeli makanan di luar sekolah, dimohon bungkus makanannya jangan dibuang di tempat sampah yang ada di dalam lingkungan sekolah. Sebaiknya bungkus makanan dari luar tidak dibuang, masukkan dalam tas kalian dan dibuang pada tempat sampah yang ada di rumah, sehingga sekolah kita dapat mengurangi volume sampah plastik. Mohon diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik. Saya yakin kalian semua bisa melaksanakan ini dengan baik. Atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adiwiyata. Oke, apa? Ada yang sudah inti cerita sama informasi tambahan. Oke, kita tahu. Yuk kita masuk. Untuk mengupas sebuah teks berita, bagaimana kita membuat sebuah teks berita dari informasi-informasi yang nanti akan kami sampaikan. Ada 3 peristiwa, nanti kamu pilih salah satu untuk bisa dikupas berdasarkan konsep apa tadi? 5W1H. Dari 5W1H itu dituangkan di dalam satu teras berita. Yang kedua, inti berita. Yang ketiga, informasi. Untuk berikutnya masuk di dalam tahapan penyusunan teks berita. Anda bisa melihat tayangan berikut. Untuk tahapannya, Anda bisa berdiskusi secara kelompok bagaimana mengupas dalam menyusun teks berita. Berikut lihat tayangan. Konsep yang pertama adalah ada kata apa? 5W1H. Satu. Ada kata apa itu? Apa? 2. Dapat. Siapa? Keempat itu menjadikan sebagai paragraf pertama sebagai teras berita. Inti berita terletak di konsep why dan how.
Demikian tahapan dalam menulis teks berita. Kalau boleh disimpulkan aja. Tahapan dalam menulis teks berita itu bagaimana sih? Tadi konsepnya, coba angkat tangan, yuk. Wow, angkat tangan sini kelompok satu deh. Ya. Oke, yang ini aja kelompok 4. Kelompok 4 minta tolong berdiri disampaikan ya. Nah, tahapan dalam menulis teks berita bagaimana? Tahapan mencari teks berita dengan konsep 5W1H. Yang kedua, Jadi konsep tersebut dituangkan ke dalam teks berita, inti berita, informasi tambahan. teras berita ya. Pertama, diulangi lagi. Untuk bisa menulis sebuah cerita ada tahapan. Bagaimana tahapannya? Yang pertama, mencari satu apa? satu konsep 5W. Satu begini. Satu dengan konsep 5W1H. Dua, menuangkan konsep di atas ke dalam teras berita, inti berita, dan informasi tambahan. Paham ya? Ulangi. Oke. Duduk. Oke, dalam menyusun teks berita ada tahapannya. Kita ulangi lagi, Mas Farel terjun ya. Gak usah mengintimidasi sampai. Untuk menyusun sebuah teks berita, untuk menyusun sebuah teks berita, itu ada tahapannya sudah dilihat. Boleh disimpulkan tahapan tersebut itu apa? Angkat tangan ya, yang bisa. Sini nggak ada? Ada. Yang paling banyak. Oh itu yang paling banyak kita kelompok 4. Silakan berdiri aja. Jadi tahap pertama dengan konsep 5W1H. Konsep 5W1H, oke. Dan Tahap kedua dari 5W1H dituangkan ke dalam teras berita, inti berita, dan informasi tambahan. oke, tepat sekali tepuk tangan. Jadi, Pak Imam bisa menyimpulkan dua hal itu. 5W1H. Kemudian yang kedua, dari 5W1H itu dituangkan di dalam teras berita, inti berita, isi berita, kemudian informasi tambahan. Jelas ini? Jelas. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, sekarang tahapan yang keempat, Anda berdiskusi, pilih satu informasi yang Pak Imam tayangkan. Dari satu informasi itu kamu cari 5W1H-nya tadi. Kalau sudah ketemu 5W1H, tuangkan di dalam teras berita, inti berita, dan informasi tambahan yang ada di dalam LKPD. Teknisnya, ini satu kelompok kan ada 5. Barangkali ketua kelompoknya bisa membagi. Kalau misalkan kamu milih ini, siapa yang membuat pertanyaan apa, siapa yang menjawab pertanyaan siapa yang menjawab, kamu bagi ya, berdiskusi secara kelompok. Paham? Lihat tayangan peristiwa, kamu bisa memilih satu di antara peristiwa-peristiwa yang Pak Imam sajikan untuk dibuat menjadi sebuah berita. Sudah jadi ya?
USBK Indonesia Peristiwa yang pertama. sudah di depan mata. Kini sirkuit Mandalika telah gagal mempercantik diri. Salah satunya yakni melakukan penghijauan. Mandat PUPR soal penanaman pohon dan penghijauan sirkuit Mandalika mulai dilakukan. Lantas, bagaimana progresnya? WSBK memang akan sebentar lagi dihelat di sirkuit Mandalika, tepatnya pada 11 hingga 13 November 2022. Kini, Pertamina Mandalika International Street Circuit terus melakukan pembenahan. Meski sirkuit Mandalika kini terbilang sudah cukup cantik, dengan pesona dan perbukitan yang mampu memanjakan mata, namun Mandalika terus melakukan pembenahan demi mempercantik diri, salah satunya yakni penghijauan. Seperti yang kita tahu, jika sirkuit Mandalika banyak mendapatkan keluhan soal suasananya yang begitu panas. Demi membuat sirkuit Mandalika makin sejuk dan juga nyaman, banyak dilakukan penghijauan di berbagai lokasi, baik itu di dalam maupun di luar sirkuit Mandalika. Nampak para pekerja getol melakukan reboisasi alias penanaman kembali di area jalan provinsi. Pembatas jalan antara ruas kanan dan kiri tersebut mulai ditanami oleh berbagai pohon. Hal ini harapannya mampu membuat lokasi sekitar sirkuit Mandalika selain makin cantik juga semakin sejuk. Tidak hanya menanam kembali beberapa pohon di pembatas jalan, para pekerja juga nampak sibuk menyirami rumput yang sengaja ditanam di pinggir trotoar. Nampak penanaman pohon dan juga perawatan tumbuhan lain juga telah getol dilakukan. Kini penghijauan di area sirkuit Mandalika sudah mencapai depan sirkuit Mandalika. Memang sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, yakni Basuki Hadi Mulyono, meninjau infrastruktur di kawasan sekitar sirkuit Mandalika. Menteri Basuki menginstruksikan agar penghijauan di koridor jalan kawasan sirkuit Mandalika tetap dijaga dan dioptimalkan, khususnya pada median jalan dan bukit di sekitar jalan. Dengan pekerjaan pembangunan jalan akses Mandalika dan ruas Kota Keruang menjadi 4 lajur, wajah kawasan sirkuit Mandalika akan benar-benar berubah. Tingkatkan penyiraman pohon di sekitar jalan minimal 2 kali sehari pada pagi dan juga sore. Penggunaan pupuk juga ditambah agar pohonnya hidup dengan subur, kata Menteri Basuki dalam keterangan persnya. Kementerian PUPR juga tak lupa menata jalan Bypassville Mandalika sepanjang 17,3 km. Penataannya meliputi penanaman rumput dan pohon bougainville, tabebuya, ketapang kencana, dan bule di median jalan. Penghijauan di jalur lambat melalui penimbunan tanah dan penghijauan bukit di sepanjang jalan Bypassville Mandalika. Dan ya, nampaknya saat ini penghijauan di area sirkuit Mandalika mulai getol dilakukan. Mengingat event WSBK Indonesia 2022 akan digelar tinggal hitungan bulan saja. Tentu saja jika ditanam mulai saat ini, harapannya kelak saat digelarnya event akbar tersebut, pohon-pohon dan rerumputan sudah tumbuh subur dan membantu mempercantik sirkuit Mandalika. Penghijauan ini juga diharapkan mampu membuat sirkuit Mandalika nampak jauh lebih adem dan juga sejuk. Itu berita pertama. Anda bisa memilih. Berita kedua. Naik kereta tanpa vaksin. wajib menunjukkan hasil Silakan dilihat. tes COVID-19 Peristiwa kedua ya. mulai hari ini 12 Agustus 2022. Syarat ini berlaku bagi penumpang usia 18 tahun ke atas. Secara khusus, penumpang kereta api jarak jauh yang baru menerima vaksin kedua pertama wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR 3 kali 24 jam. Adapun penumpang yang sudah menerima vaksin ketiga alias booster tidak perlu menunjukkan hasil negatif
Sementara calon penumpang kereta api jarak jauh dengan usia 6 hingga 17 tahun yang telah mendapatkan vaksin kedua tidak perlu menunjukkan hasil negatif screening COVID-19. Sementara penumpang yang tidak atau belum divaksin dengan alasan risiko medis wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah. Di sisi lain, pelanggan dengan usia di bawah 6 tahun tidak wajib vaksin, namun wajib ada pendamping yang memiliki persyaratan perjalanan. Manajemen Kereta Api Indonesia atau KAI menjelaskan penumpang pada masa transisi 15 hingga 17 Agustus 2022 yang tidak dapat menunjukkan hasil negatif RT-PCR bisa membatalkan tiket dengan pembelian 100% serta dapat dibatalkan paling lama sampai dengan 7 hari setelah tanggal keberangkatan. Penumpang juga tetap diwajibkan menggunakan masker selama dalam perjalanan dan saat berada di stasiun serta melalui pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Itu berita yang kedua. Sekarang lihat berita yang ketiga. Detik kayu tangan Kota Malang. 1, 2, 3, silakan pilih salah satu. Kenapa ini saya katakan begitu? Karena saya khawatir jika data keluarga dilewati yang kalau takdir ini bisa diselesaikan baik maupun kami mengatakan. Kenapa ini saya katakan? Oke, itu yang ketiga. Itu yang ketiga. Oke, dari 1, 2, 3 peristiwa, silakan kamu berdiskusi, berembuk untuk bisa membuat sebuah teks berita dengan bahasa Anda sendiri. Pilih salah satu. Yuk kita berdiskusi. Semangat! Semangat! Oke.
Sini ya, bergantian. Backslap. Jika Anda masih belum puas atau melihat tayangan tadi masih kurang pas, Anda bisa melihat di YouTube karena tayangan tadi sudah Pak Imam share di Oke, silakan Anda bisa melihat. HP-nya bisa dipakai untuk share tayangan.
Hah? Oh iya. LCD-nya dinyalakan. Oke, sambil diskusi sambil mengerjakan ya. Mas tadi udah diambil ini kan ya untuk bawa update juga. Nanti yang nyimpulkan siapa ya? Ketua kelas ya? Kan saya kemarin juga Pak. Sudah ya? Amir ya? Kesimpulannya dalam membuat itu tadi menentukan membuat konsep 5 ya penerapan itu kemudian terakhir menulis teks cerita. Tiga itu bahasa sendiri. Itu satu anak satu berita. Ini benar loh, jadi pelajaran loh ya. Jika dalam diskusi ada pertanyaan silakan ya. Oke, saya kira diskusi kita sudah cukup lama. Sudah semuanya selesai? Sudah ya? Oke, kalau sudah selesai, minta tolong dikumpulkan di tiap kelompok. Setelah kelompoknya mengumpulkan hasil kerjanya kelompok. Pelan-pelan mas, pelan-pelan. Oke, silakan dikumpulkan ke depan. Kelompok 1, kelompok 4, kelompok 2, kelompok 5,
Kelompok 6. Oke. Ya. Saya lihat dulu ya. Dari hasil yang sudah Pak Imam lihat, ada beberapa anak yang mendapatkan nilai luar biasa sekali. Bagus. Muhammad Januar Astro, mana anaknya? Tepuk tangan dong. Nilainya bagus dari tata kebahasaan. Isi berita juga sesuai dengan peristiwa yang ada di dalam tayangan tadi. Yang kedua, atas nama Amir. Mana Amir? Nilainya juga bagus, kebahasannya bagus, kata bantu kata penghubungnya juga bagus, nilainya maksimal. Oke, lainnya tetap semangat, ya tetap bagus semua, tapi bisa ada prioritas yang lebih bagus. Semangat? Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, kita refleksi apa yang kita hasilkan dalam pertemuan kali ini. Siapa yang bisa nyimpulkan? Katakan. Woi, banyak. Belum. Oh, kelompok berapa ini? Kelompok 2. Kita tolong berdiri, siapa namanya? Oh ya, Amir yang nilainya bagus itu. Oke, silakan Amir disampaikan. Yang pertama, penyimpulan konsep diambil satu hal. Lalu yang kedua, Ya. Oke, Amir akan menyampaikan hasil refleksi pada pagi hari ini. Silakan Amir. yang pertama menyimpulkan konsep diambil satu hal. Lalu yang kedua, dari konsep tersebut dituangkan ke dalam garis berita, inti berita, dan informasi berita. Lalu yang terakhir, membuat berita dengan bahasamu sendiri. Membuat berita dengan bahasa Anda sendiri. Tepuk tangan dong. Oke, untuk refleksi ya. Sudah ya. Ini. Oke. Tadi sudah disampaikan sama Mas Amir. Sepakat apa yang disampaikan dengan Mas Amir? Sepakat. Pak Imam simpulkan dari penyimpulan Anda semua diwakili oleh Mas Amir, kita simpulkan refleksi hari ini yang kita peroleh adalah menentukan konsep 5W. Satu hal. Yang kedua, menuangkan dalam keras berita, inti berita dan tambahan informasi, kemudian merangkai menjadi sebuah berita dengan bahasa Anda sendiri. Sampai sini ada pertanyaan? Yang keras, sampai sini ada pertanyaan? Oke. Tugas buat Anda untuk minggu depan. Anda lihat di atas, tugasnya apa? Tugas untuk minggu depan adalah Anda mencari berita terbaru
bisa di media elektronik, YouTube atau sosial media untuk ditulis ulang, kemudian nantinya akan disampaikan secara lisan. Minta tolong diulang sekali lagi, minta tolong diulang sekali lagi, Mas. Nah, tegaskan minggu depan apa? Berdiri, dibaca. Peserta didik mencari berita terbaru bisa di media elektronik, YouTube atau media sosial untuk ditulis ulang kemudian disampaikan secara lisan. Diulangi jangan ketawa. Siapa? Siapa? Maksud Pak. Nah, oke. Untuk penugasan minggu depan seperti yang di sini aja, kembali ke sini. Nanti kesananya kemana tuh? Untuk penugasan minggu depan, Anda bisa lihat di layar di depan. Peserta didik mencari berita terbaru dari media elektronik, YouTube atau sosial media untuk ditulis ulang, kemudian disampaikan secara lisan. Paham ini? Paham. Sekali lagi diulang. Siapa yang mau ulang? Atau masnya? Silakan berdiri Mas. Yuk. Peserta didik mencari berita terbaru bisa di media elektronik, YouTube atau sosial media untuk ditulis ulang kemudian disampaikan secara lisan. Oke. Pertanyaan. Paham sampai penugasan? Paham. Ada pertanyaan? Iya. Ada ya. Oke. Sebelum kita akhiri ada Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. sebelum kita akhiri ada proses tindak lanjut untuk kita lakukan bersama. Proses tindak lanjut untuk kali ini menyusun atau menulis teks berita berikut. Saya sampaikan, Pak Imam sampaikan tindak lanjut untuk pagi hari ini. Oke, tindak lanjut untuk pagi hari ini, teman-teman Anda bisa melihat di depan. Dari beberapa hasil LKPD Anda, ini ada beberapa anak yang tingkat kebahasanya kurang. Minta tolong nanti yang saya tandai dan saya bagi, minta tolong untuk tindak lanjutnya dibenahi kebahasaannya. Yang masih belum sempurna untuk diperbaiki. Jelas tindak lanjut dari ini? Jelas. Ada pertanyaan? Iya. Oke. Terakhir kali, ambil dari depan. Dari sini Mas. Ya, ya. Saya kelihatan pas apa enggak? Pas. Dari ya. Oke, saya ulang lagi. Refleksi sudah, tugas sudah, tindak lanjut sudah. Berarti sudah selesai untuk pertemuan kali ini. Memori ini sudah cukup. Karena cukup habis ya. Mbak, saya minta HP-nya satu aja yang bisa bantu Mbak, minta tolong HP-nya. Nanti kita transfer ya. Dibukanya juga itu taruh aja sudah tinggal pakai ini. Tinggal terakhir. Untuk tolong perhatikan untuk yang berikutnya minta tolong terakhir tinggal terakhir. Dan terakhir akan di sini Mas. Stop. Bocor enggak? Kelihatan enggak? Ya? Kelihatan deh? Enggak. Nanti selain saya tapi semuanya harus kelihatan. Semuanya. Mundur.
Dari atas ya, Om. Nah, kelihatan tidak? Oke. Baik. Untuk pertemuan kali ini mengupas, menulis teks berita sudah Anda lakukan. Pak Imam sudah menilai, ada yang bagus, tapi saya lihat semuanya bagus. Mesti ada yang bahasanya dan sebagainya begitu. Kita menjadi sebuah persoalan yang penting Anda sudah menyelesaikan untuk menulis sebuah berita. Sampai ke sini refleksi sudah, penugasan sudah, tindak lanjut sudah. Ada pertanyaan? Tidak. Jelas ya? Jelas. Anda bisa memanfaatkan info untuk hari ini di media massa nanti atau mungkin kamu menjadi wartawan. Iya, bukan kali itu. Oke, untuk terakhir kalinya kita tutup dengan doa. Tapi sebelum kita tutup, kita membuat yel-yel agar lebih semangat lagi. Semangat! Oke, kita untuk memimpin doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kenapa? Terima kasih ya.